Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka par mingguota tapahibul marohata lau marsoba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Tapuji matuhatta maridde mahita sian bukuede nomor 10 ayat sada rodi 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusu na denggan na somangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani, puji hamuma debata hagogotai, olopon hamuma debata ni si Jacob. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tuha sangapon. Say parohay mahami, asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihaporseaon nature. Asa totong makirim dihaheheon dohot diha sangapon sogot. Silehonon mutu akka na porsea diho. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta maride mahita sian bukuede nomor 828 ayat sada rodi 2. Say
tabigema pati ni debata di hari mingguon, ima sian Yesaya 2 ayat 5, omma didok disi. Betahamu ale pinopar ni si Jakob, mardalani mahita di hati uron ni Jehovah. Ima sahatna, atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon hobar tu patiknay. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon hobar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita sian bukuede nomor 623 ayat 1 tabbatolu. Jongjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asiniroham na godangido. Sayasi maroham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami, asamuba rohat dohot pangalahonami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi aka pangalaw sim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak mahotuaw, ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta marede mahita sian bukuede nomor 225 ayat 1 rodi 2.
Tajahama hatani debata epistel di ari minggon ima sian psalmen 133 ayat sada rodi tolu tajahama marsikat sorin. Edde hananakok sian si Daud idama denggan nai dohot sonang nai molotung pungu sahudulan akana marhaha marangi. Songon biak na ucus di ulu pola mabaor tumise ni si Aaron pola mabaor sangat rapuni akta ulosna. Songon nabur ni Hermon nama baor tu aka dolok Sion ay disido di parbaga Jahuba pasu-pasu hanguluan sahat rodi saleleng-lelengna ima sahatna martua maaka na tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian bukuede nomor 700 sada ayat tolu dohot 5. Jongjong mahita sayudur mahita rapon Kristusi rapor surat cita pasang aponi uji makoana nabadiai ramdohot suruhan lau manung batuani ohamu parangan ni tuhatai Borhan mahamuna tutong tangani. atong tahatidakon mahaporsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion ra mado mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama baguna na suhatudusan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabegabean si Anton di Porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernik di pamuman ni Silatus nama tetarpaja do ibana di hau na pinarsilang na tua tu banua tolu lung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahondul tu siapun di debata Jahoba amanai pargugu na sohatudusani di sima ibana pemamulang sogo tu tanhon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea titor di Porbadia jaladong sada huria na badia huria ni hatopan halak Kristen angka na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sugot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahita.
Tapasahat ma peleata hut tapuji matuhatta marede mahita sian bukuede nomor 200 ono pulusia ayat sada rodi 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk Minggu Quasimodogeniti ini, yaitu dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat 2. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kamu menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau meyakinkan kita bahwa kebangkitan Yesus dari kematian adalah bukti bahwa Yesus benar-benar adalah terang dunia, sehingga benarlah apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Dan kita tahu dunia telah penuh kegelapan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Yesaya 60 ayat 2. Tetapi dengan kebangkitannya, Yesus mengusir kegelapan dunia itu. Karena dengan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, dan mengalahkan kematian, sumber dari kegelapan itu. Kegelapan dunia, kegelapan kuburan sudah digantikan oleh Yesus dengan terang surgawi, terang kebangkitan. Sehingga kebaktian bukan lagi sebagai akhir hidup manusia, tetapi sudah digantikan menjadi pintu gerbang orang-orang percaya untuk memasuki hidup kekal. Melalui kebangkitannya, Tuhan Yesus sudah menyediakan keselamatan sempurna bagi dunia. Itulah keunggulan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang tidak dapat dilakukan oleh juru selamat di agama lain. Barang siapa yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dia pasti akan dianugerahi hidup kekal. Saudara-saudaraku, karena itu hari ini kita diyakinkan bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah hidup di dalam terang. Bagi orang percaya, kegelapan adalah masa lalu. Sehingga walaupun kegelapan masih ada di sekitar kita, tetapi dia bukan lagi sebagai penguasa. Kegelapan itu sudah seperti ular yang kepalanya sudah diremukkan, tetapi ekornya masih terus bergerak hingga hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kegelapan bukan lagi kuasa yang harus ditakuti oleh orang-orang percaya. Tetapi saudaraku, itulah persoalan kita, itulah masalah yang kita hadapi saat ini. Ternyata sama seperti dikatakan oleh firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 10 hingga ayat 11. Walaupun kekristenan itu sudah berusia cukup tua, tetapi masih ada orang Kristen yang layak disebut sebagai pendusta. Seperti dikatakan di ayat 6 tadi. Yaitu orang yang hanya mulutnya saja, yang hanya mulutnya saja yang mengatakan dia orang percaya, tetapi hidupnya masih dikuasai oleh kegelapan dosa. Bahkan tidak sedikit masih ada yang terlibat dengan kuasa kegelapan. Dan hari ini firman Tuhan ini mengajak kita, menyerukan, buang itu semua. Jangan lagi mau dikuasai oleh kegelapan dosa, karena dia sudah dikalahkan oleh terang Kristus. Justru sekarang kita diharuskan menjadi terang. Karena sejatinya saudaraku, itulah tujuan, itulah misi orang Kristen di dunia ini. Yaitu menjadi penyebar terang kebangkitan Yesus untuk mengusir semua kegelapan dosa dunia ini. Itulah suruhan Tuhan Yesus kepada semua orang percaya di Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia.
Dan ingat saudaraku, kehadiran kita sebagai terang di dunia ini sangat diperlukan di tengah kondisi bangsa dan kondisi masyarakat kita yang sekarang ini. Dan itulah seruan Paskah tahun ini kepada semua kita. Mari berusahalah sekuat tenaga agar kita bisa menjadi terang, bisa menjadi pembawa terang kebangkitan Kristus kepada semua orang. Karena itulah yang sangat dibutuhkan oleh dunia kita sekarang itu. Karena itu di Yesaya 60 ayat 1 diserukan, bangkitlah menjadi teranglah. Tetapi mungkin akan muncul pertanyaan, mungkinkah orang-orang berdosa ini bisa menjadi terang? Ya, kalau dari diri kita sendiri pasti tidak mungkin menjadi terang. Itu mustahil. Tetapi ingat saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kita pasti bisa menjadi terang bagi dunia. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya? Caranya adalah, mari hadapkan dirimu dengan Tuhan Yesus, sumber terang itu. Hiduplah di dalam Tuhan Yesus sehingga terang Yesus itu akan menyinari kita, sehingga hidup kita bisa memantulkan terangnya itu kepada sekeliling kita. Dan bila dahulu saudaraku kita sangat takut bila berjalan dalam kegelapan tanpa senter atau tanpa penerangan yang lain. Tetapi sekarang di zaman kita sekarang itu sudah mudah. Karena kita selalu bawa HP kemana-mana. Dan di dalam HP itu ada fitur senter. Ya, kita tinggal nyalakan saja begitu. Maka kemanapun kita pergi tidak takut karena ada penerang dari HP kita. Saudaraku, hendaklah kita juga seperti itu. Bawalah Yesus yang bangkit itu kemana-mana kita berjalan, kemana-mana kita pergi. Sehingga dimanapun kita berada, hiduplah dengan Yesus. Hiduplah terus di dalam Yesus. Maka sehingga terangnya itu akan menjadi terang di dalam diri kita. Dan terang di dalam diri kita itu akan menjadi terang menyinari sekeliling kita. Akan membuang kegelapan di sekeliling kita. Saudara-saudaraku, sekali lagi, kehadiran kita sebagai terang di tengah masyarakat kita sekarang sangat-sangat dibutuhkan. Karena seperti dikatakan di Yesaya 60 ayat 2, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi seorang negarawan Amerika pernah mengatakan, bila di sekelilingmu terjadi kegelapan, jangan bersungut-sungut. Tetapi jadilah lilin-lilin yang mampu mengusir kegelapan mereka. Jangan hanya meratapi kegelapan-kegelapan, tetapi jadikanlah dirimu menjadi pelita, menjadi lilin-lilin, yaitu dengan hidup di dalam Yesus. Karena di Yohanes 8 ayat 12b itu, Yesus mengatakan, bila kita mau hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan mempunyai terang hidup. Sehingga kita bisa mengusir kegelapan-kegelapan di sekitar kita. Lalu sekarang saudaraku, bagaimana itu bisa kita lakukan? Tidak perlu yang muluk-muluk. Tidak perlu yang wah-wah. Cukup yang sederhana saja, yang praktis-praktis saja, yang mudah kita lakukan. Misalkan, kita bisa menjadi terang bagi orang lain bila kita memiliki sifat hidup yang penuh semangat, yang nampak dalam wajah kita yang terus berseri-seri. Kemanapun kita bertemu dan kemanapun kita pergi dan bertemu dengan siapapun, wajah kita tetap berseri-seri. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang yang bersedih atau orang yang berbeban berat, orang yang galau,
wajah berseri kita itu akan mampu mengubah suasana hatinya menjadi lebih ringan. Dari wajah berseri itu, dia akan mendapatkan sesuatu yang baru, akan mendapatkan kelapangan. Dan Bapak Paus Benediktus XVI pernah menuliskan, sebuah senyuman, aksi kebaikan dapat membawa kegembiraan. Demikian juga Bunda Teresa pernah mengatakan, memberikan senyum kepada orang yang dirundung kesedihan, itu adalah ungkapan kasih kita kepada Allah. Dan selanjutnya Bunda Teresa mengatakan, saya tidak akan pernah memahami segala kebaikan yang digapai berkat sebuah senyuman yang sederhana. Senyummu dapat menjadi terang bagi orang yang sedang dirundung kegelapan. Apalagi bila kita bisa memberikan kata-kata penyemangat, bila kita bisa memberikan motivasi kepada orang, maka kegelapannya, kegalauannya akan sirna. Di samping itu, kita bisa menjadi terang bagi orang lain dengan mau berbagi dengan orang lain, berbagi kasih, berbagi perasaan, berbagi materi dengan mereka. Walau sekecil apapun yang bisa kita berikan, itu bisa menjadi terang bagi hidup orang lain. Dan dengan cara itulah kita bisa melakukan suruhan tahun Oikumene Inklusif HKBP tahun 2024 ini yang mengatakan proaktif membagikan kebaikan bagi semua orang. Matius 5 ayat 45. Dengan senyum yang tulus, dengan memberikan kata-kata penyemangat, dengan berbagi dengan orang lain dengan tulus, karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Itulah cara yang termurah, yang termudah untuk membagikan kebaikan Yesus bagi semua orang, terutama bagi mereka yang sedang dirundung malang. Dan itulah cara, sedikit dari cara sederhana, supaya kita bisa menjadi terang. Dan bagi saudara-saudaraku yang banyak berinteraksi dengan orang lain, terutama di tempat kerja atau di masyarakat, kita akan bisa menjadi terang bagi semua orang itu bila kita mau bekerja, bila kita mau hidup dengan jujur, hidup dengan sederhana, dapat dipercaya. Bila kita bekerja dengan bertanggung jawab, bila kita bekerja dengan segenap hati, bila kita bekerja dengan bersemangat, dengan optimistis, bila kita ramah, bila kita mudah bergaul, bila kita mudah bersahabat dengan semua orang. Semuanya itu cara kita memancarkan terang Kristus kepada orang lain. Saudara-saudaraku, itulah ajakan pertama dari firman hari ini. Dan masih ada hal yang kedua. Firman hari ini mengajak kita agar terus bertumbuh. Sama seperti nama minggu kita hari ini, yaitu Quasimodogeniti. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 2. Itulah yang dikatakan oleh pasal 1 ayat 1 sampai 2 dari Nats ini. Sama seperti Rasul Yohanes, penulis surat ini, dia bertumbuh. Bertumbuh dalam bahasa Yunaninya disebut theastai. Theastai, yaitu melihat sesuatu atau melihat seseorang hingga dia memperoleh sesuatu yang berharga dari situ. Itu yang kita lihat pada Rasul Yohanes. Yohanes itu bukan hanya sekedar menjadi murid Yesus. Yohanes itu bukan hanya sekedar pengikut Yesus. Tetapi Yohanes itu mengalami pertumbuhan dari seorang pengikut menjadi penyaksi, menjadi pemberita Injil. Hingga dia bisa
menuliskan berita tentang Yesus kepada semua manusia di sepanjang abad dengan suratnya 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Mengapa? Karena baginya bersama-sama dengan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi dia membuat Yesus itu benar-benar menjadi pengalamannya secara pribadi. Benar-benar dia rasakan, benar-benar dia alami, sehingga dia dapat mengenal Yesus bukan karena apa kata orang, tetapi benar-benar dia alami menjadi peristiwa yang bersangkut paut dengan dirinya. Sehingga Yesus itu bukan hanya ada di logikanya, di otaknya, di memorinya, atau di pemahamannya, tetapi Yesus itu ada di dalam dirinya, menjadi bahagian utuh dari hidupnya. Saudaraku, itulah kunci dasar pertumbuhan seperti bayi yang baru lahir. Itulah seruan Tuhan Yesus bagi kita hari ini. Jadikanlah Yesus bukan sekedar kita ketahui atau sekedar kita pahami. Bukan sekedar banyak tahu tentang Yesus, itu tidak berguna. Tetapi Yesus harus menjadi pengalaman pribadi kita. Yesus harus menjadi satu dengan diri kita. Yesus ada dalam seluruh hidup kita. Sehingga kapanpun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, kita dapat menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Itulah yang membuat iman kita terus bertumbuh dari hari ke hari. Itulah yang membuat kita menjadi Kristen yang dewasa dalam iman. Saya yakin saudaraku, bila semua orang percaya di Indonesia bisa bertumbuh menjadi Kristen seperti itu, saya yakin kita orang-orang Kristen akan menjadi daya pengubah yang besar. Kita akan bisa mengubah masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Karena dengan pertumbuhan seperti itulah terang kita semakin bersinar. Sehingga kegelapan-kegelapan di sekitar kita itu akan semakin hilang. Karena itu hiduplah dalam Tuhan Yesus, agar kita menjadi Kristen yang terus bertumbuh. Sehingga kita semakin hari semakin bersinar, menjadi terang yang dapat mengusir kegelapan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah itu di hati kami, agar kami mau menerima terang Kristus, sehingga kami bisa menjadi terang bagi orang lain, bagi anggota keluarga kami. Dan kami bisa terus bertumbuh dalam iman, hingga menjadi Kristen yang dewasa dalam iman, sehingga kami layak menerima anugerah hidup kekal. Ya Tuhan, kami percaya karena Engkau adalah Allah Bapa kami yang baik. Engkau akan memberkati kami satu persatu, sehingga kami akan dapat hidup dalam sukacita. Karena Engkau akan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Kami dapat tenang, karena Engkau menjaga kami. Kami dapat bekerja dengan penuh semangat, karena Engkau beserta dengan kami. Biarlah Roh-Mu juga yang menguatkan semua hamba-hamba-Mu dimanapun hamba-hamba-Mu melayani. Terutama para misionaris, sehingga Injil-Mu semakin hari semakin meluas. Ya Bapa yang rahmani, jagailah bangsa dan masyarakat kami agar tetap penuh dengan damai, jauh dari pergolakan, juga dari bencana. Berilah hikmat-Mu pada pemimpin-pemimpin bangsa ini, agar selalu hidup dan memimpin dalam rasa takut akan Tuhan, sehingga selalu mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Ya Tuhan, Bagimu-lah hormat, pujian, dan kemuliaan. Karena Engkau-lah pencipta, pemelihara, dan andalan kami. Engkau-lah gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Kehendak-Mu-lah yang jadi atas kami. Amin. Hamu kadungata pasahat mapiliata huhut mared de mahita sia bukwede nomor 404 ayat 1 dohot ayat 2.
jong-jong mahita. Unang hodi hagangguon say pasadaro hami asa bali haliluon panon ni sondang naik sayu kami marohamu say pasia Tuhan mi pagom-gom salut kamu tu parholong rohai. Tatangnya kum mapiliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na ringga dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masana ni lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putad dahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi toniru di papataku osado toboki rudi saluhut artaku umasa hati Tuhan nasa usatoku Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaommu, say sahut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, leho matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dusa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hojo na punya harajan do tagogoan rodi asangapon saleleng dileleng na Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.